Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Melinia, dan rekan saya Khuriatul Mala. Baiklah, di sini kami akan membahas atau mempresentasikan kedudukan public relation dalam organisasi. Baiklah, yang pertama tentang definisi organisasi yang akan disampaikan oleh Saudari Khuriatul Mala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dari PR dalam suatu organisasi. Menurut Gottlieb, Center and Broom dalam bukunya, peran PR atau Public Relation dalam suatu organisasi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu peran PR sebagai penentu ahli atau expert prescriber. Yang kedua ada peran PR sebagai fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Kemudian ada peran PR sebagai fasilitator pemecah masalah atau problem solving, proses facilitator. Kemudian ada yang terakhir yaitu peran PR sebagai teknisi komunikasi, yaitu communication technician. Lanjut, peran PR sebagai penentu ahli atau expert prescriber itu yang pertama. Jadi di sini PR itu dijadikan sebagai konsultan yang menangani masalah-masalah yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi dia harus bisa memiliki pemecahan masalah dari setiap masalah-masalah yang ada dalam suatu perusahaan. Di sini juga peran PR sebagai expert prescriber sendiri itu sangat penting, karena jika adanya suatu kegagalan atau keberhasilan dalam program yang dijalankan dalam suatu perusahaan itu, nanti yang akan bertanggung jawab itu adalah expert prescriber, yaitu penentu ahli. Oke, next, yang kedua kita bahas tentang fasilitator komunikasi. Jadi fasilitator komunikasi ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara top manajemen dengan para anggotanya atau organisasinya, atau juga jembatan antara publik dengan organisasi yang ada. Jadi peran fasilitator komunikasi ini pokoknya harus selalu menjaga komunikasi antara anggota dengan ketuanya atau manajernya, kemudian juga harus menjaga komunikasi dengan publik atau menampung aspirasi dari publik gitu ya. Oke, kita lanjut ke peran PR yang ketiga, yaitu sebagai fasilitator pemecah masalah. Nah, di sini itu tugas PR bukan sebagai pemadam kebakaran ketika masalah sudah menjalar kemana-mana ya, tetapi tugas PR di sini yaitu untuk menyusun strategi bagaimana caranya agar suatu program itu dapat diminimalisir masalahnya. Jadi untuk meminimalisir masalah yang terjadi di dalam suatu program, seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk peran dari PR yang terakhir, yaitu sebagai teknisi komunikasi. Berbeda dari 3 peran yang lainnya, yaitu teknisi komunikasi ini PR sendiri dijadikan sebagai jurnalis of resident. Jadi yang menulis tugas-tugasnya, kayak misal pengumpulan file-file dan yang lain-lain, pokoknya kayak sekretari ya, itu di teknisi komunikasi. Oke. Baiklah, yang selanjutnya adalah indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing peran public relation. Yang pertama, peran public relation yaitu penentu ahli atau expert prescriber. Terdapat beberapa indikator seseorang yang menjalankan peran sebagai seorang expert prescriber, yaitu yang pertama, membuat kebijakan komunikasi. Yang kedua yaitu mendiagnosa masalah public relation. Yang ketiga, merencanakan dan merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas semua keberhasilan maupun kegagalan. Yang kelima, orang lain menilai bahwa dia adalah seorang pakar. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu orang lain dalam organisasi menganggap bahwa dia adalah seorang yang patut untuk dipercaya. Yang kedua, peran fasilitator komunikasi atau communication facilitator.
Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peran communication facilitator, yaitu yang pertama adalah menjaga agar pihak manajemen selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Yang kedua, melaporkan setiap hasil survei opini publik. Yang ketiga, menciptakan peluang agar pihak manajemen selalu mendengarkan pandangan-pandangannya. Yang keempat, menjaga agar setiap orang dalam organisasi tersebut memperoleh informasi. Yang kelima, melakukan audit komunikasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mewakili organisasi dalam setiap pertemuan dan acara-acara. Selanjutnya, peran yang ketiga, fasilitator pemecah masalah atau problem solving process facilitator. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peran fasilitator pemecah masalah, yaitu diantaranya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan akan perencanaan public relation yang sistematis. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan public management dalam meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi manajemen. Yang keempat, menjaga agar pihak manajemen itu selalu terlibat secara aktif. Yang kelima atau yang terakhir adalah beroperasi sangat sebagai katalis. Selanjutnya, peran yang keempat yaitu teknisi komunikasi atau communication technician. Beberapa indikator yang menunjukkan peran seorang communication technician atau teknisi komunikasi di antara lain adalah yang pertama, menulis materi-materi public relation. Yang kedua yaitu mengedit atau menulis kembali untuk pengecekan tata bahasanya. Terus yang ketiga itu menangani aspek-aspek teknis. Yang keempat yaitu memproduksi brosur dan pamflet. Yang kelima, melakukan aktivitas fotografi dan desain grafis. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah memelihara kontak dengan media dan mengirimkan press release. Yang selanjutnya adalah kedudukan public relation dalam organisasi. Di sini dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama model function staff, yang kedua model line staff, yang ketiga adalah model assistant staff. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu model function staff. Model function staff, pada model functional staff posisi public relation itu terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah direktur utama. Misalnya pada posisi staff fungsi direktur dengan nama corporate secretary atau corporate communication yang tugas dan kewajibannya adalah bertanggung jawab langsung pada direktur utama dan koordinasi pelaksanaan operasional lapangan dengan jajaran departemen yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu model line staff. Pada model line staff ini, public relation sebagai staf pelaksana operasional dalam bentuk jajaran di bawah direktur utama, yaitu sebagai departemen, divisi atau biro, yakni bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pemimpinnya. Dan yang ketiga yaitu model asisten staff. Di sini di model asisten staff ini posisi public relation yang terendah dan di bawah koordinasi divisi atau biro lainnya seperti staf pelaksana pembantu teknis atau asisten staff. Sekian video dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.